Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah kita akhirnya dapat berjumpa dalam pembelajaran daring bahasa Arab. Meskipun tidak berjumpa secara langsung, akan tetapi semoga dengan ini akan menambah semangat kita dalam belajar ya. Maka dari itu, anak-anak, dalam masa pandemik ini kita seharusnya lebih bisa bersabar dan lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemik ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bertemu dan bersua kembali di SD kita yang tercinta, SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Baik anak-anak, di sini insya Allah kita akan mempelajari bahasa Arab. Adapun sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran lebih lanjut, Bapak akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Mengapa kalian harus istilahnya menguatkan dan mendalami lagi bahasa asing, terutama bahasa Arab. Oke, ada beberapa alasan anak-anak. Yang pertama yaitu karena sudah jelas bahasa Al-Quran itu bahasa agama kalian. Bahasa Arab itu adalah bahasa agama kalian, yaitu yang tertuang di dalam Al-Quran. Dan kemudian bahasa Arab juga merupakan bahasa nanti kalian setelah meninggal, kemudian di akhirat, di surga nanti kalian akan menggunakan bahasanya bahasa Arab. Jadi satu rumpun bahasanya, sama semuanya, yaitu bahasa Arab. Maka dari itu, jika kalian sudah bisa menguasai bahasa Arab sejak dini dan sejak sekarang, itu sangat luar biasa. Kalian sudah bisa menguasai bahasa masa depan kalian, bahkan masa depan semua umat manusia, yaitu nanti hanya akan ada bahasa Arab, tidak ada bahasa lain. Karena Allah sendiri pun berkomunikasi dengan manusia melalui Nabi Muhammad SAW itu menggunakan bahasa Arab. Itu berarti kalian dengan mempelajari bahasa Arab, kalian sama saja mempelajari bahasa Allah, Tuhan kita ya. Baik, maka dari itu semangat ya. Tidak hanya itu, keuntungan di dunia juga ditawarkan ketika kalian sudah bisa menguasai bahasa Arab, minimal mempelajarinya sedikit demi sedikit. Yaitu apa? Kalian dengan menguasai atau minimal mempelajari kosakata-kosakatanya, kalian kemudian mengucapkan kosakata-kosakata tersebut dengan bahasa Arab, itu kalian akan memiliki nilai plus di hadapan guru, bahkan teman kalian. Seperti itu ya. Bahkan nanti kalian setelah SMP, SMA, dan kuliah dan selanjutnya, ketika kalian menguasai bahasa asing, minimal bahasa Arab dan mungkin bahasa Inggris, kalian tambah dengan bahasa Inggris juga, kalian akan dengan mudah mengikuti kurikulum di SMP, SMA, dan sampai seterusnya sampai S3. Kalian akan memiliki kemudahan-kemudahan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang hanya menguasai bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Karena dengan seseorang itu mempelajari bahasa di luar negaranya, berarti mereka secara tidak langsung membangun interaksi dengan dunia luar. Maka dari itu akses bagi orang-orang yang menguasai bahasa asing, yaitu bahasa di sini bahasa Arab dan mungkin bahasa Inggris, itu kalian akan memiliki akses keluar dan akan bisa keluar negeri dengan mudah. Banyak tawaran bahasa itu ya, banyak sesuatu yang ditawarkan, sesuatu kemudahan yang ditawarkan oleh bahasa. Jadi jangan ragu-ragu untuk mempelajari bahasa Arab dan mendalaminya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi di pembukaan ini Bapak sedikit memotivasi kalian dengan ungkapan-ungkapan Bapak tersebut ya. Tidak lain dan tidak bukan agar kalian memiliki sesuatu yang lebih di masa depan nanti ya. Karena nanti di dalam kurikulum tingkat lanjut itu sama saja, cuman yang membedakan anak-anak yang bisa berinteraksi dengan bahasa selain bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia, akan lebih dilirik oleh guru dan orang-orang luar di sana. Bahkan ketika kalian akan mendaftar ke suatu instansi dan
mengajar ataupun di luar mengajar, kalian akan lebih mudah untuk diterima. Oke, maka dari itu kita fokus ya pembelajaran kali ini, dan mari pembelajaran kali ini untuk memudahkan proses belajar mengajar kita mulai dengan doa terlebih dahulu, yaitu doanya ta'awud dan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan syahadat, dan kemudian dilanjutkan dengan doa raditu billahi robba. Yang khusus ya anak-anak diturukan dari rumah masing-masing. Jadi bapak membaca, kalian menirukan bersama-sama ya. Mulai dari hitungan ketiga. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, alhamdulillah, semoga dengan doa tersebut hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan agar hati kita, pikiran kita bisa mampu menerima pembelajaran kali ini dengan mudah ya. Dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sekarang dan yang akan datang. Baik. Kita mulai pembelajarannya. Fokus ke layar masing-masing ya. Kalau kalian pakai HP, fokus ke layar HP. Kalau pakai laptop, fokus ke layar laptop ya. Baik. Anak-anak, untuk pembelajaran kelas 6 di semester pertama, pembelajaran pertama itu menyangkut tema al-utlah al-madrasiyah atau al-utlatul madrasiyatu. Itu ya. Kalian sudah kelas 6, insya Allah bisa membaca Arab ya, dieja satu persatu. Al-utlatul madrasiyatu. Nah, apa toh Pak al-utlah al-madrasiyah itu atau al-utlatul madrasiyah? Itu adalah artinya liburan sekolah. Jadi tema pertama kalian akan mempelajari di buku juga itu ya, disebutkan di situ. Itu akan menyangkut dengan ini. Al-utlatul madrasiyatu ya. Oke, jadi ingat ya, fokusnya untuk mengenal kosakata terkait dengan utlatul madrasiyah dan bagaimana percakapannya ketika utlatul madrasiyah. Jadi kosakata yang terkait dengan liburan sekolah dan bagaimana toh hiwarnya, bagaimana hiwar itu percakapan, bagaimana percakapan yang terjadi yang sering terjadi di liburan sekolah tapi dengan berbahasa Arab, bedanya di situ. Contohnya antara Fatimah dan Zainab ya, ketika mereka saling bertemu, yang sebelumnya mereka saling libur ya, saling berlibur setelah kenaikan kelas itu kemana ya, jadi ada yang ke ini ke itu. Nah, mereka saling tanya satu sama lain, kamu tuh liburannya dari mana toh, terus apa kesan kamu setelah liburan tersebut. Nah, tapi dengan bahasa Arab, ungkapannya ringkas-ringkas sekali anak-anak, jadi mudah untuk kalian hafal, tidak usah takut, tidak usah grogi ya, insya Allah mudah-mudah tuh. Karena untuk SD ini yang paling ditekankan adalah hafalan kosakata atau objek-objek tertentu di lingkungan sekolah, antara guru karyawan dan murid dan benda-benda di sekolah dan yang lainnya. Itu yang paling ditekankan adalah faktor hafalan kalian. Jadi ketika kosakata kalian itu banyak, insya Allah kalian mengerjakan ulangan atau latihan bahasa Arab itu dengan mudah. Karena SD kurikulumnya untuk bahasa Arab ini ada menekankan pada aspek hafalan
kosakata. Akan tetapi untuk tata bahasa Arab dan yang lainnya itu lebih ditekankan pada tingkatan berikutnya, yaitu di SMP, SMA dan seterusnya. Baik, anak-anak, terkait dengan liburan sekolah ini ya, jadi kan liburan sekolah seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kan menceritakan, kalian kan mencoba menceritakan suasana liburan sekolah kalian yang setelah kalian lakukan. Ingat, yang telah kalian lakukan. Maka dari itu ketika kalian ngobrol dengan teman kalian, terus kalian mengungkapkan kembali apa yang telah terjadi. Ingat ya, yang telah terjadi, bukan yang sedang dilakukan, tapi mengungkapkan suatu yang telah terjadi, suatu yang telah dikerjakan. Kalau di sini yaitu liburan sekolah. Itu di dalam bahasa Arab menggunakan fi'il madhi namanya. Nah, kalian sudah harus bisa mengenal fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu kosakata lampau. Jadi predikat lampau, predikat itu kata kerja ya, kata kerja lampau. Jadi contohnya pergi gitu ya. Jadi kemarin saya pergi ke ini ya, ke suatu objek ya. Contohnya ke Prambanan gitu ya. Dalam bahasa Arab fil amsi dhahabtu ila Prambanan. Ingat, fil amsi dhahabtu ila Prambanan. Itu jadi artinya kemarin aku pergi ke Prambanan. Jadi aku perginya bentuknya beda dengan ketika dilakukan sekarang. Itu ya. Oke, nah nanti pola-polanya akan Bapak ajarkan ya. Ingat, untuk slide yang ini, slide yang pertama ini, kalian cukup memahami bahwasanya fi'il madhi itu kata kerja lampau, itu sudah cukup ya. Oke, jadi di deskripsi di sini Bapak cantumkan mengenal percakapan saat liburan sekolah dan cara membuat deskripsi tentang liburan sekolah dengan menggunakan kata kerja lampau. Ingat ya, kan telah terjadi, yaitu kalau di dalam bahasa Arab menggunakan kata kerja lampau atau fi'lul madhi. Ingat ya. Jadi sebelum kalian nanti menjelaskan, mengungkapkan, menceritakan kembali liburan kalian dalam bahasa Arab, itu pertama-tama kalian akan mengenal dulu kata kerja lampau gitu ya. Oke, sekarang kita masuk. Oke, ingat ya tadi fi'il madhi. Nah, sekarang Bapak akan spesifik, akan lebih mengulik lagi, mengenal lagi tentang fi'il madhi. Bapak akan jelaskan ya. Oke, jadi kita baca bersama-sama ya. Mengenal fi'il madhi atau al-fi'lul madhi. Jadi di dalam bahasa Arab itu ya, penyebutan untuk untuk predikat atau kata kerja lampau itu namanya al-fi'lul madhi. Oke, kita baca fi'il madhi ya, pengertiannya. Ini ya. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan kurun waktu lampau. Ya, sudah Bapak jelaskan tadi ya. Atau sudah terjadi. Kalau belum tahu lampau itu apa toh Pak? Lampau itu sudah terjadi. Fi'il tersebut memiliki arti telah. Ingat ya, setiap kata kerja lampau pasti memiliki arti telah. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kayak past tense gitu ya. Gitu ya. Jadi telah. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab itu ada kemiripan. Gitu ya. Jadi bentuk kata kerjanya yang sedang dilakukan dengan yang telah dilakukan itu berbeda, walaupun polanya ada yang sama. Gitu ya, nanti Bapak contohkan. Oke. Nah, ini contoh. Aku telah pergi dalam bahasa Arab menjadi dhahab tuh. Ingat ya, aku telah pergi dalam bahasa Arab menjadi dhahab tuh. Itu ya. Oke. Sekarang Bapak lanjut. Perlu diingat anak-anak bahwa setiap kata kerja dalam bahasa Arab sudah mengandung subjeknya atau pelakunya. Ini ya. Maka dari itu fi'il madhi itu bermacam-macam sesuai jumlah subjek dalam bahasa. Berikut penjelasannya. Jadi seperti ini anak-anak, kita cermati lagi nih. Dhahab tuh. Jadi di dalam bahasa Arab
kata kerjanya itu sudah mengandung pelaku di dalamnya. Itu ya. Jadi untuk mengungkapkan telah pergi itu ada banyak macamnya, tergantung siapa yang telah pergi. Nah, seperti itu. Kalau yang telah pergi aku, nah ini dahabanya ini ditambah dengan tak terus di domah, dahab tu. Nah, jadi untuk mengungkapkan telah pergi, kita lihat dulu siapa tuh yang telah pergi itu. Aku, kamu, dia, kamu dua orang laki-laki nanti berbeda. Nah kalau aku yang telah pergi itu aku telah pergi, pakainya dahaba, terus baknya ini disukun, kemudian taknya ini di domah. Jadi bentuknya seperti ini. Nah kalau depannya semuanya sama, daha untuk pergi, karena pergi bahasa Arabnya apa? Dahaba ya, pergi bahasa Arabnya dahaba. Nah ketika dipakai ini subjeknya aku, ganti dengan ditambah dengan tak, kemudian baknya disukun. Nanti kalian tinggal ngikutin pola, Bapak sudah sediakan polanya, gampang sekali untuk mengerjakannya. Oke. Nah ini pola-polanya. Oke, bisa dilihat ya. Nah di sini ada bentuk fi'il madinya, ini pola, ingat pola ya, polanya. Nah di sini artinya ya, artinya di sini dia. Oke. Bapak contohkan dulu ya anak-anak ya. Oke, ini ya. Bapak contohkan dulu. Oke, kalian amati dari rumah. Contoh penggunaan nah di sini Bapak tuliskan. Oke, kita amati lagi. Oke, kita pakai seperti ini dulu. Ketika kalian ingin mengungkapkan kata kerja, contohnya apa? Bapak tadi contohkan pergi ya, pergi. Kalian cari dulu bahasa Arabnya pergi itu apa toh? Ya, di dalam kamus bisa, di kamus elektronik juga bisa. Gitu. Jadi untuk bahasa Arab pergi itu ini udah apa? Nah udah terkunci ya ini ya. Baik anak-anak, ini dahaba itu pergi. Nah sekarang kita ingin dan ini pasti ya di dalam bahasa Arab itu ketika kalian menggunakan predikat atau kata kerja, kalian harus tahu siapa yang pergi itu ya. Jadi contoh di sini yang pergi siapa? Kami ya contohnya. Kami, ingat harus ada telah. Kalau fi'il madhi telah pergi. Jadi yang telah pergi siapakah? Kami. Oke, kita lihat di tabel. Jadinya seperti apa nanti? Ketika dia kami. Oke, kita cari kami. Yang ini loh ya, perhatikan di sini. Yang Bapak sudah blok, cari yang kami. Dia ini dia seorang, dia dua, terus mereka laki-laki, terus dia seorang, terus dia dua orang perempuan, mereka perempuan, kamu seorang laki-laki, terus kamu dua orang laki-laki, kalian laki-laki, kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan, kalian perempuan, saya, kita. Wah, kita atau kami ini ya, bisa kita atau kami. Jadi ini kita blok. Nah ini ya, kita atau kami telah melakukan. Nah melakukan ini diganti pergi. Oke, jadi yang kita atau kami ya. Oke, polanya kita lihat. Oke, kita paste polanya, copy paste ya. Polanya ya dilihat sama ya polanya.
belum terbiasa. Oke, polanya. Nah, ini faal. Nah, polanya seperti ini kalau pakainya yang kami. Nah, kita tinggal contoh saja. Jadi, tidak usah merubah apapun, harokatnya tidak usah diubah. Ya, jadi yang tidak diubah harokatnya dan susunannya. Yang diubah itu ininya 1, 2, 3. Diurutkan saja, tapi harokatnya mengikuti ini, bukan mengikuti ini ya. Contoh, kita ikutin aja ini ya. Oke, kita ganti ya. Oke, lah fa-nya, terus ain-nya, terus lam-nya itu diganti. Fa-nya diganti dha, ha-nya diganti ain-nya diganti ha, lamnya diganti ba, menjadi dha hab. Nah, untuk harokatnya sama dengan yang mana, yang atas atau yang bawah? Yang ini sama dengan pola yang ini, mengikuti pola ya, karena kami. Kalau dahaba ini dia. Nah, kalau kami pakainya polanya ini. Nah, tinggal fa-nya diubah, ainnya diubah, lamnya diubah, harokatnya tetap mengikuti ini ya. Kita beri harokat yang sama dengan yang atas, fathah, terus keduanya juga fathah, ketiganya sukun, keempatnya fathah. Nah, sudah jadi. Ini artinya ini, kami telah pergi. Seperti itu anak-anak ya, paham ya? Jadi ketika ingin membuat kata kerja lampau itu dicari dulu kata kerjanya ya. Contohnya Bapak contohkan yang lain ya. Oke, sini ya anak-anak ya. Bapak contohkan yang selain tadi. Oke, kita ganti bukan pergi, tapi kembali. Kembali bahasa Arabnya apa? Dicari dulu. Kembali. Kembali itu bahasa Arabnya ro, ja. Ini kembali. Ro, ja, a. Ini kan pergi, berarti diganti kembali. Kami telah kembali. Nah, kami ingat masih kami, berarti masih mengikuti ini. Pokoknya kalau kami dan itu telah, kami telah, pakainya yang ini. Nah, berarti ini tinggal kita ubah aja. Fa-nya diganti, fa-nya ini diganti ro, harokatnya nggak usah diubah ya ini ya. Fa-nya diganti ro, ainnya diganti ja, lamnya diganti a, menjadi ro, ja. Nah ya, ini ain ya, ainnya disukun ja. Nah, sudah selesai. Artinya kami telah kembali. Seperti itu anak-anak muda toh. Oke, kita masih pakai kembali, tapi ini diganti ya. Kita ganti semisal bukan kami, siapa? Dia. Tapi ingat loh ya, dia di dalam bahasa Arab itu harus dibedakan. Ada yang dia laki-laki, dia satu orang laki-laki, ada dia satu orang perempuan, ada dia dua orang perempuan, ada dia
dua orang laki-laki dan ada mereka laki-laki, ada mereka perempuan. Harus jelas dulu. Untuk kami kan siapa aja bisa, kami itu ya bisa laki-laki, bisa perempuan, dan saya juga. Oke, yang mudah dulu aja, yang saya ya, saya telah kembali. Oke, kembali kan sudah didapat ya bahasa Arabnya roja'a. Tinggal yang masuk ke fi'il madhi yang pakai pola saya telah. Oke, kita lihat di pola-polanya. Yang saya, mana saya? Ini dia. Mereka, dia, dua orang mereka, kamu. Ini kalian, kamu, kalian. Saya. Nah, saya pakainya ini. Oke, kita apa? Copy. Nah, oke, kita ganti ya. Ini ya, oh ini ada yang ketinggalan ini harokatnya. Nah, oke, polanya tadi kan fa'alnya kalau kami. Kalau saya fa'al tu, ya tetap aja ini seperti ini, cuman diganti. Ini kan sudah sama ya, ini ro ja'a, ini tetap ain ya. Jadi ini kan masih sama ya, polanya fa'al berarti roja, cuman akhirannya kalau tadi na, kalau ini diganti dengan tu. Oke, kita ulang ya. Kita ganti dulu fa-nya dengan ro, kemudian di fathah. Nah, kemudian ainnya diganti dengan ja, di fathah, kemudian lamnya diganti a, disukun, kemudian ditambahi tak terbuka, kemudian ditoma. Rojak tuh, saya telah kembali. Oke. Jadi kalau kalian ingin mengungkapkan, ingin membuat kata kerja yang lampau, intinya kalian pegangin pola-pola ini ya. Bisa kalian pause di video, kalian liatin, kalau bisa kalian hafalkan ya. Ini ya polanya gitu. Jadi kalau ingin membuat kata kerjanya, dilihat dulu kata kerjanya itu bentuknya apa gitu ya. Kata kerjanya itu dia seperti apa ya. Contoh tadi Bapak ulang ini untuk pergi gitu ya, pergi dicari dulu, kalian ingin pergi ya, dicari dulu pergi itu apa, pergi itu bahasa Arabnya dhahaba. Terus kalian tentukan subjeknya, oh yang pergi itu siapa toh, kalian lihat subjeknya. Kalau yang pergi itu kami, berarti polanya ini ya, fa'alna, kami telah ya, berarti fa'alna. Oke, kita copy fa'alna di sini. Nah, kemudian fa-nya diganti ini, disesuaikan dengan ini da, kemudian ainnya diganti ha, lamnya diganti ba, dan harokatnya disesuaikan dengan yang ini. Jadi na. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Lebih marem lagi Bapak contohkan lagi yang lain tapi oke. Bapak contohkan lagi yang lain. Oke, ini ya. Kita copy paste dulu. Oke, nah ini kalian tetap pakai yang roja'a ya, kembali ya, tetapi ini Bapak ganti, bukan saya, bukan kami ya. Siapa ya, dia ingat jumlahnya berapa, dia seorang ya, seorang. Nah, dia seorang laki-laki telah kembali. Nah, dia seorang laki-laki telah kembali. Ingat di dalam bahasa Arab beda ya, dibedakan subjeknya siapa, bentuk orang keberapa, kemudian
laki-laki atau perempuan, kemudian jumlahnya berapa ya. Subjeknya siapa, dia atau kamu atau kami atau saya, terus seorang, jumlahnya seorang atau dua orang atau banyak, kemudian laki-laki atau perempuan gitu ya. Oke, ini nanti Bapak pas memberi soal pasti akan Bapak detailkan seperti ini ya, artinya biar kalian bisa mencari sesuai di pola-pola ini ya. Oke, nah sekarang dia seorang laki-laki, telah kita cari di tabel. Oke, yang dia seorang laki-laki, oh sudah yang paling atas ini, dia seorang laki-laki. Polanya apa? Dilihat fa'ala. Kita copy, kemudian pastekan. Ingat ya, dia seorang laki-laki pakainya fa'ala. Oke, dia seorang laki-laki telah kembali. Nah, kembalinya kita cari dulu di dalam bahasa Arab. Kita ketik di kamus elektronik bisa ketemu kembali. Kembali itu bahasa Arabnya roja'a. Oke. Nah, terus kita ganti. Kalau ini kan saya tadi. Nah, kalau tadi kan fa'ala ya. Fa'ala. Nah, di sini fa'ala. Nah, berarti kita sesuaikan dengan ini. Sudah sesuai atau belum? Roja'a. Oh, kayaknya sudah pas tuh Pak. Nggak ada tambahan, nggak ada perubahan. Oke. Di situ tetap, nah, fa-nya diganti ro ya. Fa-nya diganti ro, terus di fatkah. Kemudian ainnya diganti jim. Kemudian di fatkah. Kemudian ainnya di fatkah. Oh, sama seperti yang awal Pak. Lah iya memang. Jadi kenapa? Jadi di kamus itu kosakata-kosakatanya itu menyimpan domir dia, sudah menyimpan domir dia. Ketika kalian bicara roja'a, oh pasti yang kembali itu dia seorang laki itu ya. Jadi tidak ada tambahan sama sekali untuk dia seorang laki. Bagaimana kalau perempuan diganti, kita ganti menjadi seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Kita lihat, kita cari dulu. Kan kita udah ketemu nih, kembali pasti roja'a. Kita lihat dia seorang perempuan. Oke, dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan, ketemu. Dia seorang perempuan. Pakainya polanya fa'alat. Kita kopikan. Oke. Nah, kita ganti polanya fa'alat. Nah, ini fa'alat ya. Oke, berarti tinggal kita cocokkan. Fa-nya diganti ro, kemudian fa-nya diganti ro, kemudian di fathah, ainnya diganti jim, kemudian di fathah, kemudian lamnya ini diganti dengan a, kemudian di fathah juga, tambahan tak sukun. Jadilah dia seorang perempuan telah kembali lah ini. Dia seorang perempuan telah kembali rojaat. Kalau rojaat tadi siapa? Dia seorang laki-laki. Tapi kalau dia seorang perempuan, polanya seperti ini, terus disesuaikan. Tinggal diganti aja fa-nya, ainnya, lamnya, sesuai urutan. Harokatnya tetap mengikuti ini, tetap mengikuti pola. Sudah berubah menjadi artinya dia seorang perempuan telah kembali. Seperti itu anak-anak. Jadi bahasa Arab itu simpel. Kata kerjanya aja sudah pertama menyimpan kata ganti, kemudian jumlah kata gantinya, kemudian jenis kata gantinya, dia laki-laki atau perempuan, seperti itu. Jadi patokannya ingat, kalian kembalinya ke pola-pola ini ya. Nah, ke pola-pola ini. Nah, nanti kalau kalian ingin contohnya Bapak kasih soal gitu ya,
Bapak kasih soal, contohnya kami telah memukul, gitu ya. Jadi Bapak suruh kalian mengarabkan kami telah memukul itu apa. Berarti kalian cari dulu memukul itu bahasa Arabnya apa. Oh, memukul itu doroba. Oke, nah terus kalian lihat yang melakukan siapa, jumlahnya berapa, jenisnya apa. Kalau kami, oh kami kan umum, bisa laki-laki bisa perempuan di dalam bahasa Arab. Oke, berarti lihat di sini polanya yang kami. Nah, kami di sini pakainya yang fa'alna. Nah, berarti fa-nya ini tinggal digantikan tadi doroba ya, memukul. Fa-nya ini diganti do, kemudian ai-nya ini diganti ro, kemudian lamnya ini diganti ba. Berarti jadi harokannya tetap sama do, rob, na. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nah, untuk latihan. Oke, untuk latihan Bapak akan memberikan soal sesuai yang latihan tadi ya, sesuai yang penjelasan Bapak tadi ya. Oke, nah ini ingat, dilihat perintahnya apa, ubahlah dua kata tersebut menjadi memiliki subjek saya dan kami. Ingat, Bapak sudah berikan kemudahan ya untuk pergi, dhahaba kembali, roja'a. Nah ini dhahaba kalian ubah menjadi saya. Kalau ini kan dia yang kembali ya. Nah kalau saya telah kembali dan kami telah kembali apa? Nah roja'a, kalau saya telah kembali, yang dhahaba ini saya telah pergi dan kami telah pergi, kemudian yang roja'a ini saya telah kembali dan kami telah kembali. Itu apa ya? Tuh, sudah Bapak contohkan tadi, yaitu tinggal ngelihat di sini polanya kata kerjanya dhahaba. Nah, terus dicari di sini yang pakai, nah ini polanya saya dan kami. Nah, tinggal dimasukkan di sini kata kerjanya, tek 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 tek, selesai. Itu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua nanti, dhahaba apa? Nanti ada. Terus ini juga roja ada dua nanti. Jadi dhahaba yang pertama bersubjek saya, dhahaba yang kedua bersubjek kami. Kemudian roja'a yang pertama bersubjek saya, roja'a yang kedua bersubjek kami. Itu bentuknya lain nanti ya. Oke, seperti itu anak-anak. Nanti setelah kalian ini kalian salin ya. Jadi kalian salin di kertas, kemudian kalian kerjakan, kemudian setelah selesai kalian foto dan kalian kirimkan ke WA-nya Pak Sultan ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.